Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik, di pertemuan kali ini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai cara mengisi tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa, tapi ini hanya 0 sampai 90 derajat. Kan kalau yang tugas hari ini 0 sampai 360 derajat bisa kalian teruskan ke samping ya. Nah, di sini Ibu tampilkan 0 sampai dengan 90 derajat sebagai dasar perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, di sini juga ada contoh-contoh nanti cara membaca tabelnya. Sangat sederhana ya. Perhatikan, ini bisa kalian gunakan ketika ujian, ketika ada akan mengerjakan soal. Jadi kalian gak harus menghafal. Yang penting kamu bisa bikin tabel dimanapun. Ya, di sini perbandingan trigonometri ini agak singkat supaya muat. Di sini ada sudutnya. Oh, terbalik, mohon maaf. Ini berarti perbandingan trigonometrinya di bawah, sudutnya di atas ya. Oke. Nah, di sini perbandingan trigonometrinya sin kostan, lalu sudutnya 0 derajat sampai 90 derajat. Cara mengisinya adalah sin, kalau sin itu mulai dari 0 sampai 90 dan di depan isinya urutan berurutan 0, perhatikan, lalu setengah, lalu setengah akar 2, naik lagi jadi setengah akar 3, naik lagi jadi 1. Seperti itu. Lanjut, untuk kosinus sama seperti tadi, cuman isinya dari belakang. Berurutan dari yang kecil, 0, naik jadi setengah, naik jadi setengah akar 2, naik lagi jadi setengah akar 3, lalu jadi 1. Lalu berikutnya untuk tangan itu cara mengisinya agak lebih mudah. Ini Ibu akalin mulai dari samping ke tengah ke samping lagi, ujung tengah ke ujung lagi. Jadi mulai dari 0 itu 0, 45 itu 1, 0, 1 tak terhingga. Lalu berikutnya di sini tinggal kamu isi sepertiga akar 3, lalu di sini adalah akar 3. Nah, jadi dengan pola seperti ini kamu akan lebih mudah membuat tabel dimanapun dan kapanpun. Contohnya sin 30 itu berapa sih Bu? Kalau dia sudutnya adalah 0 sampai 90, kamu bisa langsung lihat tabel. Sin 30 berarti adalah 1/2, atau setengahnya seperti ini juga sama, nggak masalah. Lalu kosinus 45 ini ya, nah setengah akar 2 berarti setengah akar 2. Lalu tan 60, tan 60 berapa? Akar 3. Nah, itu adalah contoh mengetahui nilai perbandingan trigonometri dari tabel. Jadi, sekali lagi tabelnya tidak selalu harus kamu hafalkan, karena dengan banyak mengerjakan soal, kamu akan hafal sendiri letak-letaknya. Karena cara menghafal yang lebih gampang untuk mengingatnya itu adalah dengan mengingat letaknya, seperti itu ya. Nah, berikutnya materi tambahan hari ini adalah sudut berelasi. Ini Ibu jelaskan. Di sini sudut berelasi itu adalah satu kuadran. Ini satu putaran. Satu putaran itu penuh itu adalah 360 derajat ya. Sudut berelasi itu adalah sudut konsep sudut yang digunakan ketika kita yang ditanyakan adalah lebih dari 90. Sebenarnya untuk mengetahui semua ini kamu bisa nyari pakai sudut berelasi ya, tapi Ibu minta dulu sampai 360 derajat untuk membuktikan jawaban kamu benar atau salah. Ya, sudut berelasi itu Ibu bagi jadi 4 kuadran. Ini kuadran pertama. Jadi berlawanan arah jarum jam. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Perhatikan, kuadran pertama itu adalah 0 sampai dengan 90. Ya, 0 sampai 90, kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat, kuadran ketiga 180 derajat sampai 270 derajat, kuadran keempat 270 derajat sampai 360 derajat. Perhatikan, jadi ketika Ibu minta 210 itu ada di kuadran berapa? 210 derajat itu kuadran. Lihat, 210 adalah antara 180 sampai 270 kan? Berarti ini adalah kuadran ketiga. Misal Ibu minta 152 derajat, itu kuadran berapa? Ada yang bisa menjawab? 152 derajat. Betul, yang menjawab kuadran 2, betul, karena 152 ada di antara sini ya. Jadi dia adalah kuadran 2. Nah, silahkan dilengkapi kuadran berapa sudut-sudut berikut. Nah, ini ada beberapa sudut yang silahkan kalian isi sendiri untuk latihan ya. Ini kuadran berapa?
Oke. Selanjutnya di sini Ibu akan menuliskan rumus-rumus sudut berelasi yang kalau dari buku atau dari Google itu kalian dapatkan dengan tabel dan itu banyak. Jadi di sini Ibu tuliskan konsepnya aja, cara membuatnya. Perhatikan dari kalau kuadran 1 itu pasti alfa. Alfa itu sudut ya. Jadi kalau sin 45 udah ada di tabel sana. Ya, udah di tabel sana. Nah, sekarang ketika dia kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi caranya adalah ketika dia di kuadran 2, sini kan ya. Berarti 90 ditambah atau 180 dikurang ya. Tapi Ibu pakainya yang genap. Perhatikan, 90 ditambah alfa kan dia kesini kan ditambah. Kalau berarti kalau untuk daerah sini 180-nya diapain? Kurang ya. 180 dikurang alfa. Nah, lanjut untuk kuadran 3, untuk dapat daerah sini berarti 180 tambah ya. 180 tambah alfa, lalu 270 dikurang alfa. Nah, dikurang ke sana. Berarti kalau kuadran 4 bisa sendiri nih berapa? 270 ditambah alfa ke arah sini ya. Lalu 360 atau 360 dikurang alfa. Jadi untuk dapat daerah sini tuh apa rumusnya gitu. Nah, untuk rumus-rumus ini kita hanya gunakan yang genap. Genap tuh mana? Lihat 9, 18, 27, 36. Kenapa harus yang genap? Karena kalau genap tuh sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Kalau yang ganjil itu akan merubah perbandingannya. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan, itu akan repot. Jadi Ibu kita biar seragam, Ibu seragamkan semuanya pakai yang genap. 180 min, 180 plus, 360, ini kurang, 360 min sama alfa ya. Oke, di sini Ibu tuliskan. Ibu pause dulu. Nah, sekarang Ibu sudah rangkum rumus sudut berelasi. Kita ambil yang positif ya, dari yang Ibu lingkarin tadi. Kuadran 1 itu pasti alfa, tapi Ibu tuliskan aja. Lalu kuadran 2 itu 180 min. Kuadran 2 kan di sini, berarti 180 min. Kalau di sini kuadran 3 berarti 180 plus, di sini 360 min. Sekali lagi Ibu pakai genap supaya tidak merubah perbandingan trigonometrinya. Oke, lalu sekarang ada contoh soal, tentukan nilai dari sin 210, cos 330, tan 150. Sebenarnya ketika kamu udah dapat tabelnya, kamu bisa tinggal dimasukkan. Tapi ini cara untuk mengetahui perbandingan trigonometri sudut berelasi atau lebih dari 90 derajat itu dengan cara sudut berelasi. Ya, ini pembahasannya. Ini Ibu bahas untuk yang sin 210 aja ya. Nanti Ibu tambahkan di sini beberapa soal. Oke, di sini sin 210 yang pertama kamu harus menentukan dia kuadran berapa. Makanya tadi ada caranya tadi. Ini mohon maaf Ibu langsung. 210 itu kuadran 3 ya. Kalau misalnya kamu masih bingung, lihat dulu grafik yang di sini. 210 itu ada antara 180 sampai 270. Berarti dia kuadran 3. Lalu sin. Oh, mohon maaf, ini ada yang kurang. Jadi untuk grafik ini pembagian kuadran semuanya di sini positif. Ini adalah acintaku. Nah, ini mohon maaf tadi terlewat. Di sini ada acintaku. Apa itu Bu acintaku? Acintaku itu adalah all, cin itu sin, ta itu tan, ku itu cos. Ini agak memaksakan tapi ini adalah jurus jitu. All, sin, tan, cos, acintaku. Jadi ini adalah yang positif. Ini all positif semua, sin cos tan semuanya positif. Sekan cos tangan itu semuanya positif. Lalu kalau di sini acin, sin juga positif untuk kuadran 2, kuadran 3-nya tan, kuadran 4-nya cosinus. Seperti itu ya. Nah, di sini setelah kamu menentukan kuadran, tentukan dia sinnya positif atau negatif. Caranya gimana? Ini kan kuadran 3. Kita ingat-ingat acintaku, acinta, tak, kuadran 3 itu positif, tak berarti sinnya min. Nah, seperti itu. Jadi yang positif hanya tangan di kuadran 3, artinya selain tangan berarti sinnya positif. Negatif, mohon maaf. Jadi sin, kita masukin rumusnya apa kuadran 3? 180 plus ya, berarti 180 plus alfa. Nah, tinggal kita masukkan min sin. Kalau dia positif nggak usah tulis plus ya, langsung aja 180 ditambah alfanya berapa sih supaya dapat 210? 180 tambah berapa? Tambah 30, betul. Jadi min sin, kita ajak dianya aja, itu fungsinya sin 30 derajat.
Min sin 30 berapa? Tadi kita tahu sin 30 itu adalah setengah, berarti min sin 30 adalah min setengah. Seperti itu. Ya, jadi kalian bisa mengujinya, benar nggak sih min setengah? Dilihat tabelnya. Sin 210 benar min setengah atau salah? Kalau misalnya salah, antara tabelnya kamu yang kurang tepat atau perhitungan yang kurang tepat, seperti itu. Ya, misalnya tadi tuh soalnya bukan sin tapi tan 210. Tan 210 itu kan kuadran 3, terus cinta tan kuadran 3 itu positif. Berarti di sini kan tan. Ya udah jadi positif, nggak usah tulis lagi min di sini. Langsung tan 180 plus gitu. Paham ya? Ini Ibu contohkan satu. Silahkan dicatat. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini ada 2 soal. Silahkan kalian kerjakan untuk nilai pada pertemuan kali ini. Berarti ini latihan soal 2 ya. Latihan soal 2 adalah 6 soal menentukan kuadran. Lalu, ini Ibu tambahkan ya. Satu lagi, sebentar. Nah, ini jadi Ibu tambahkan sekali lagi di sini latihan soal 2 ya. Nomor 1 sampai dengan 6 itu menentukan kuadrannya. Kuadran berapa? Ini tiap poin adalah 5, masing-masing 5, 30 berarti ini 20. Tunggu 5 poin. Nah, ini 25, poinnya 25, ini 25. Ini tunggu. Ini bulang, jadi ada 6 soal, poinnya 5 berarti kan 30, 5 poin ini 30 poinnya. Ya. Jadi nanti nilainya 100 dilihat dari mohon maaf tadi pas membuat video di akhir-akhir itu terpotong. Terima kasih pertemuan kali ini Ibu sambung videonya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipelajari dan bisa membantu kalian mengerjakan latihan soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.